Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Rabu 15 Februari 2023? Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenung kita diambil dari Injil Markus, bab 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ada dua hal yang bisa kita renungkan bersama hari ini. Pertama, Yesus selalu terbuka hatinya untuk setiap orang yang datang padanya. Ia tidak pernah menolak, ia menyambutnya dengan baik, mendengarkan keluh kesah mereka. Yesus selalu mempunyai cinta untuk siapapun. Yang kedua, Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Penyembuhan orang buta dilakukan secara bertahap. Pertama, Yesus membawanya keluar kampung, lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Kali ini dia bisa melihat namun masih samar-samar. Lalu Yesus meletakkan tangannya pada mata orang buta itu dan akhirnya bisa melihat dengan jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang buta bisa sembuh dan melihat? Menurut saya, karena dia mau datang pada Yesus. Dia mau datang pada Yesus. Ia mau menyerahkan semua hidupnya, kedukaan, kesedihan, persoalannya kepada Yesus. Dia yakin Yesus mampu, punya kuasa menyembuhkan. Dan iman itulah yang membuktikan dia. Akhirnya dia bisa disembuhkan. Sabda Tuhan hari ini sebenarnya ingin menyadarkan kita bahwa datang pada Yesus dan berserah diri pada Yesus dengan tulus tidak pernah akan sia-sia. Selalu ada jawaban yang indah dari Yesus. Cuma apakah dalam segala kesulitan hidup, dalam sakitnya kita, dalam susahnya kita mau datang pada Yesus ataukah tidak? Masih percaya pada Yesus ataukah tidak? Masih yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan atau tidak? Inilah menjadi tantangan beriman kita. Kita masih belum sampai pada titik seperti orang-orang yang mengantar si buta, yang datang dan percaya penuh pada kuasa Yesus yang menyembuhkan. Kita masih beriman dalam kata-kata, beriman dalam cerita, belum sungguh percaya. Kita masih belum sabar menunggu jawaban dan berkat dari Tuhan. Kita masih memaksa Tuhan untuk menjalani seperti yang diinginkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kebutaannya si buta datang pada Yesus. Ia percaya pada Yesus. Dengan penuh kesabaran ia menyerah semuanya pada Yesus. Dan dia disembuhkan Yesus. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu datang pada Yesus dan percayakan hidup kita kepada Yesus. Sebab dia punya cara tersendiri untuk kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.